Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Pada tema kali ini ada tiga subtema, yaitu yang pertama tentang kedudukan bahasa Arab di madrasah, yang kedua tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab, dan yang ketiga tentang problematika pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama yaitu kedudukan bahasa Arab di madrasah di Indonesia. Bahasa Arab adalah sebagai bahasa asing. Kedudukan bahasa Arab di madrasah sama seperti kedudukan bahasa Inggris yang dipelajari di sekolah-sekolah di berbagai negara seperti Jepang, Thailand, Mesir, dan sebagainya. Kemudian fokusnya yaitu pada tujuan praktis situasional, bukan untuk menguasai bahasa dan budaya secara mendalam. Kemudian mata pelajaran bahasa Arab di madrasah ini adalah mata pelajaran yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan bahasa Arab. Bahasa Arab di madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Mengapa bahasa Arab itu dipelajari di madrasah? Yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup 4 kecakapan berbahasa. 4 kecakapan berbahasa tersebut apa saja? Yaitu maharatul kalam, maharatul istima, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah. Kemudian, untuk menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran bahasa Arab di madrasah yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Kemudian problematika pembelajaran bahasa Arab di madrasah dibagi menjadi 2 subtema, yaitu yang pertama kajian teoritis dan yang kedua kajian lapangan. Dalam kajian teoritis dibagi lagi menjadi 2 subtema, yaitu masalah yang berkaitan dengan linguistik dan masalah yang berkaitan dengan non-linguistik. Masalah yang berkaitan dengan linguistik meliputi yang pertama bunyi. Murid masih sulit membedakan antara huruf yang bertasydid dan huruf yang tidak bertasydid, huruf yang harus dipanjangkan dan huruf yang tidak boleh dipanjangkan, ya masih memiliki kesulitan di situ. Kemudian dalam tulisan, murid masih sulit menulis huruf yang ada di awal kalimat, di tengah kalimat, serta di akhir kalimat. Kemudian dalam mufrodat, masih sulit membedakan antara muradif, mustarok, dan mudhad. Kemudian dalam qawaid sorfiyah serta qawaid nahwiyah, ia masih memiliki kesulitan di sana. Kemudian dalam problematika non-linguistik, yaitu yang pertama meliputi siswanya. Siswa ini memiliki minat serta motivasi yang kurang dalam belajar bahasa Arab, sehingga hal itu menghambat dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Kemudian gurunya tidak profesional atau minim pengetahuan serta minim metode tentang pembelajaran bahasa Arab, sehingga membuat murid itu jenuh serta sulit mencerna materi dengan baik. Kemudian dalam sistem pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, jam pelajarannya, sarana serta lingkungan belajar yang tidak kondusif yang menghambat kemudahan siswa dalam mempelajari bahasa Arab, sehingga siswa itu merasa agak kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Kemudian problematika yang kedua yaitu dalam kajian lapangan. Dalam kajian lapangan atau data yang ditemui di lapangan, fakta yang ditemui di lapangan yaitu yang pertama, anak lulusan SD yang sebelumnya itu tidak sekolah diniyah serta tidak belajar di pondok pesantren memiliki kesulitan dalam memahami bahasa Arab serta kurang dalam hal mufradat, kurang memahami mufradat bahasa Arab. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu mengajarkan atau menyuruh murid untuk menghafalkan mufradat yang sederhana yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas, kemudian mengajarkan bahasa Arab dengan metode yang variatif, baik melalui medianya ataupun melalui metodenya. Kemudian yang kedua yaitu si anak itu tidak bisa membaca bahasa Arab karena tidak mengaji. Solusinya bagaimana? Solusi yang saya tawarkan yaitu mengajarkan murid untuk belajar membaca kalimat yang sederhana.
yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Kemudian masalah yang ketiga yang ditemui di lapangan yaitu dalam pembelajaran imla. Murid memiliki kesulitan membedakan huruf yang bunyinya hampir sama. Contohnya kho, ha, ha, kemudian ain dan a. Ketika guru mendikte kalimat berbahasa Arab, kemudian hurufnya ada huruf yang sama, maka si anak ini memiliki kesulitan dalam menulis. Solusinya bagaimana? Yaitu tidak mendikte murid ketika pembelajaran bahasa Arab, tapi guru harus menulis langsung kalimatnya agar meminimalisir kesalahan. Karena sebagaimana kita tahu bahwa dalam bahasa Arab itu ketika kita salah menulis ataupun kita salah mengucapkan maka dapat merubah pada maknanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.